Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja, dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak ustadz yang nggak terkenal, tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahin apa? Iman. Ya, saya ulang lagi ya, kita tetap diru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong mukmin ku salimus sadri, napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan, kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja, dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak ustadz yang nggak terkenal, tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati, dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja, fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri, apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, saya anggaran belanja di salam no template itu terus aku hukumnya aku piye. Nah, kadang ini tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan Kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti borote lho. 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Gimana ini mau wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ki kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah, bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Well, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoni apa sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyun sewu, kalau kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoni kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo, yang habis tinggu bendara kok? Apa malah?
Melok apa? Abu Pateni. Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel napa? Wes kula damel pertanian to mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendera. Dituku rega murah. Misale temen ngene, mugi jengben dadi bandara, Pak. Mung jengben regane larang, mung dereng larang kula tak tumbas, Pak. Gelem ta ora wong iku? Misale jujur ngono. Sale ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mek sing rapati jujur. Enggak jawab bae kira-kira. Mandidi. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Takik kabeh. Jadi saya ulang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks apa? Konteks fikih itu jelimet apa? Konteks fikih itu tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik. Bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan mbek wong ayu iku. Oleh. Dan justru wong alimmu nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu, ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten ora. Ojo ning ngatang dalan Mbak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora ngarah macem. Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan apik ndi? Gak usah takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate dong ya apa di elek di ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh dia apa rotine apa rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir groh udah terus nak muni lha iki rotiku kadung mbok pangan rotine pangeran bocah ora tau ngaji tauhid ngono. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi, saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan, sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan, tapi sebenarnya ya itu tuh. Dan adik ini senang Allah tenan, dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mendingin ngaji halal haram ra penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Mendarane ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Yo donga iku sak kadare tetap di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane donga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat yo sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bersolat wiridane ya jadi sing ngitung kirahin 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket setor. Jadi rukuk maat tumakninah, sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Ada ulama mengatakan 18
karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat, dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Iya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah, Merapi saya metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu Akbar. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya?